Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini senang sekali di acara Partner Sejati Meeting, acara yang bisa menjembatani kita untuk mencapai kesuksesan di dalam bisnis scaling, untuk mencapai Leaders Club, Crown Ambassador, dan seterusnya. Selamat untuk Anda semua yang ada di ruangan ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya. Dan teristimewa saya ucapkan selamat kepada teman-teman kita yang duduk di depan, yang baru saja dianugerahkan sebagai seorang partner sejati emas. Insya Allah tahun depan tidak hanya sebagai partner sejati platinum, tapi juga Anda semua insya Allah bisa jadi seorang Leaders Club. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya, hari ini saya ingin berbicara hal-hal yang ringan-ringan saja ya. Tapi hal ini sangat penting ya, di mana banyak orang yang sudah kerja keras di dalam membangun bisnis scaling. Ya, kalau saya amati selama kurang lebih 13 tahun ini, ya kebetulan saya jalankan scaling baru 13 tahun. Ya. Jadi saya banyak belajar dari sebuah kejadian-kejadian, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman teman-teman yang memulai bisnis ini. Nah, kita tahu bahwa ada satu kesuksesan, ada juga satu kegagalan. Ya, katanya di dalam bisnis scaling sebenarnya tidak ada yang gagal, yang ada berhenti di tengah jalan. Ya. Nah sekarang kita harus tahu, kita sering dapat motivasi, inspirasi dari teman-teman yang sudah berhasil di scaling, para pemimpin-pemimpin scaling. Kita belajar tentang kesuksesan, success story-nya yang sangat bagus. Tapi kita pun harus belajar, harus tahu minimal, kenapa seseorang berhenti di dalam bisnis scaling. Ya, kenapa seseorang tidak bertahan melanjutkan prosesnya di bisnis scaling. Kenapa mereka menyerah? Nah tentunya kita harus tahu agar kita tidak mengalami seperti itu. Kita tahu bahwa di dalam bisnis scaling, itu kita memiliki support system namanya case system. Case system ini tujuannya adalah membuat bagaimana bisnis scaling ini menjadi sederhana. Ya, sistem adalah satu konsep di mana hal-hal yang menurut kita di dalam menjalankan bisnis scaling ini memberatkan, dibuat sedemikian rupa jadi sederhana, jadinya lebih mudah. Ya, jangan sebaliknya malah menjalankan sistem, pakai baju case system malah jadi berat. Menjalankan scalingnya. Maksudnya adalah kita memakai baju case system itu belum berarti kita menjalankan sistem. Ini hanya atribut yang harus kita pakai. Simbol yang kita pakai dalam menjalankan bisnis scaling yaitu salah satunya memakai baju case system. Nah tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalankan langkah-langkahnya tadi. 7 langkah sukses yang selama ini tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurang. Sejak saya mengenal bisnis scaling, ya tetap 7 langkah, tidak ada 10 langkah atau 5 langkah saja, apalagi langkah 1000 itu nggak ada. Ya, langkah 1000 itu ngacir gitu ya, lari gitu ya. Nah, hanya 7 saja. Tapi ada yang berhasil kok, ada yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Nah, sebenarnya 7 langkah ini gampang atau susah sih? Gampang? Gampang tapi kok belum terbukti. Susah. Susah tapi kok mereka ini, upline-upline Anda tuh pada jadi Crown Ambassador, senior, bahkan royal. Ya sebenarnya tidak bisa katakan gampang atau susah, tapi sangat sederhana. Nah, jangan sampai kesederhanaan ini dirubah menjadi sesuatu yang menyulitkan. Nah, apa kira-kira poin-poin yang pada akhirnya ya kita berat sekali menjalankan sistem ini? Karena banyak di antara mereka yang melakukan kesalahan. Sebenarnya melakukan kesalahan di bisnis ini nggak perlu ditakutkan. Justru karena kita pernah melakukan kesalahan, kita jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Biasanya konsultasi ke upline atau upline mengingatkan bahwa ini sebuah kesalahan, oh kita tahu, ini salah, itu benar. Nah diharapkan setelah kita tahu kesalahannya, besok jangan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Diperbaiki harus. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan sekarang adalah pengalaman-pengalaman saya pribadi dan pengalaman teman-teman nih selama menjalankan bisnis scaling. Ya, semoga setelah apa yang saya sampaikan ini, kita bisa tahu. Ya, dan apa yang saya sampaikan ini banyak hal yang nggak enak. Jadi nanti kalau ada yang kira-kira nggak enak di hati, jangan cemberut, tersenyum saja ya. Mungkin kita pernah melakukannya, karena dulu saya juga sebagian diantaranya pernah melakukannya. Oke, saya mau cari judulnya apa, bingung ya. Jadi saya singkat saja, Mahal System. Oh, judulnya Mahal System. Ya maksudnya adalah kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan sistem. Hingga orang tidak mencapai keberhasilan atau tersendat dalam proses mencapai keberhasilan. Nah, oke. Berarti kalau berbicara tentang sistem, kita kembali lagi berbicara tentang 7 langkah sukses. Mungkin kalimat-kalimat yang akan saya sampaikan banyak hal negatif.
Nah, tapi kita balik, nanti apa yang saya sampaikan ini balik dengan sesuatu yang positif, solusinya apa? Cara memperbaikinya bagaimana? Oke, yang pertama, kalau kita mau sukses pasti harus punya langkah yang pertama ya di dalam 7 langkah, yaitu apa? Impian. Nah, banyak orang melakukan kesalahan dalam membangun impian ini. Jadi impian ya adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan orang-orang yang kita cintai, yang ingin kita wujudkan, atau minimal diri kita sendiri. Keinginan yang kuat, bukan sekedar ingin, tapi kemauan yang kuat, yang ingin kita wujudkan. Nah, di dalam bisnis ini, cara yang paling mudah untuk menguatkan adalah kita harus memiliki dream book. Nah, kesalahannya adalah selama ini menjalankan bisnis scaling sudah beberapa bulan, bahkan sudah beberapa tahun, tidak memiliki dream book. Oh, gitu kan. Tidak ada dream book. Ada Pak, saya punya gambarnya, saya koleksi. Ditumpuk aja koleksinya, potongan-potongan dari majalah, koran, brosur, dan sebagainya. Buat apa? Ada sih Pak di handphone saya, secanggih apapun handphone, itu handphone, smartphone, ya, atau notebook, atau apa. Tapi dream book ini berbeda. Saya memiliki dream book, saya mengenal bisnis MLM pertama kali itu tahun 93-94. Disitulah saya mengenal dream book. Meskipun di kendaraan itu saya tidak sukses, tapi bukan berarti saya, sudah nggak sukses, di sini dream booknya dibuang. Enggak, justru saya simpan. Dream book itu saya simpan. Nah, setelah saya mengenal Keling 2003-2004, jadi kurun waktunya 10 tahunan, saya buka kembali, alhamdulillah masih utuh. Dream book itu meskipun wujudnya sudah tidak baru lagi gitu kan. Saya buka satu persatu. Wah, ada sebagian 1-2 yang sudah terwujud meskipun bukan melalui bisnis MLM. Tapi setelah saya di Keling, bahwa modal utamanya adalah impian, saya kuatkan lagi impian-impian yang banyak sekali di dream book tersebut yang belum terwujud. Saya buka lagi, ya, saya kuatkan lagi, saya buat goals. Nah, sudah divisualisasikan, tapi tidak ada goals. Ini sama saja. Kenapa? Permasalahannya saya melihat pada teman-teman, dream book-nya bagus-bagus sekali, albumnya keren-keren sekali, tapi tidak berani menuliskan goals. Kapan harus diwujudkan? Ada satu kesalahan saya, dulu punya dream book, pengen punya mobil, mobilnya Mercy. Tapi nggak capek-capek, kenapa? Permasalahannya nggak berani nulis kapan beli Mercy-nya itu gitu. Itu dulu, 93 saya sudah punya impian, pingin punya mobil Mercy. Tapi nggak capek-capek, karena nggak ada. Nah begitu saya di Keling, kenapa tidak mobil ini, saya tinggal nambahin di bawahnya tanggal, bulan, tahun. Bismillah, harus terwujud. Nah, seperti itu contohnya. Tidak harus mobil, tidak harus rumah. Ya, dream book ibu-ibu misalkan apa misalkan? Pendidikan anak-anak, ingin sekolah atau kuliah, anak-anaknya yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Di mana? Universitasnya, cari gambarnya. Atau langsung datang ke tempatnya potret. Seperti ini, masukkan ke dream book. Besok anak saya harus kuliah di sini. Misalkan seperti ini. Bapak-bapak punya impian yang lain kayak tadi. Rumah yang seperti apa? Datang ke perumahan, potret atau minta brosurnya, masukkan dream book. Kapan? Nah, setelah itu punya goals. Saya sudah visualisasikan Pak. Saya sudah punya goal, tapi kok nggak kecapai-kecapai juga. Permasalahan berikutnya tidak pernah dikonsultasikan dengan upline. Jangan malu konsultasi ke upline tentang dream book, tentang impian. Saya dan istri saya selalu membiasakan kalau punya impian baru, saya langsung ketemu upline. Yang terdekat sponsor saya adalah Pak Kelvin, membicarakan itu biasanya. Kalau sudah, wah dapat sesuatu dari upline, oh begini caranya. Cek upline satu lagi, ya. Lebih menguatkan lagi, Pak Hendri Rikianto, wah pasti bisa gini-gini. Nah, akhirnya alhamdulillah satu persatu tercapai. Bahkan beberapa goal-goal saya ya di dalam dream book tersebut sering meleset. Beberapa melesetnya ke belakang, tapi ada juga yang beberapa melesetnya ke depan. Meleset ke depan kan enak gitu, maksudnya lebih cepat gitu kan. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya goal dan tidak pernah konsultasi. Saya nggak mau ngerepotin upline. Wah. Nah, terus bagaimana nanti kalau saya sudah sukses, saya mau ngejutin upline. Bikin kejutan ke upline. Ini loh upline saya sudah tercapai impiannya. Ya nggak kecapai-capai kalau seperti itu. Kenapa?
Ya, Anda berjalan tanpa diarahkan oleh pembimbing Anda. Ya, nyampe sih, tapi nyampe kebentur-bentur juga gitu kan. Nah, nanti kalau udah kebentur, mengeluh ya di bisnis. Nah, ini pentingnya konsultasi. Saya tidak akan membahas tentang konsultasi, tapi mengingatkan bahwa impian yang divisualisasikan harus ada goals dan konsultasikan. Jangan malu kalau goals Anda, impian Anda yang divisualisasikan itu bukan mobil, bukan rumah, atau sesuatu yang mungkin menurut orang itu aneh, nggak apa-apa. Kesalahan berikutnya adalah tidak pernah mengafirmasi. Nah, kalau kita mau telaah lebih dalam, afirmasi ini doa. Betul ya? Doa. Cuma kalau doa kebanyakan dalam hati, kalau afirmasi lebih sering diucap. Sebenarnya saat kita ketemu upline kita bersalaman, doain ya plan, insya Allah saya bulan Juli 2017 LC, misalkan. Itu afirmasi. Kan kamu doain juga gitu kan. Tapi secara tidak langsung afirmasi. Pasti bisa plan. Udah didoain lagi. Amin gitu kan. Besok lagi bulan Februari doain ya plan. Apa bisa ya saya LC? Misalkan seperti karena nggak pernah konsultasi, udah minta doanya juga minta konsultasinya gitu kan. Gitu. Ya, jadi afirmasi. Nah, afirmasi di dalam skala yang lebih kecil, lebih sederhana adalah kita setiap kali mau memulai bisnis ini berdoa dalam hati, tapi kita boleh apa ya, sedikit mengeluarkan satu suara, bukan bergumam. Yes, apa. Ada kalanya saya dibantu dengan musik biasanya. Saat saya afirmasi, saya bantu dengan musik. Saya di kos-kosan waktu itu, tinggal sama anak istri, bertiga, karena anak saya baru satu. Saya ada satu musik pakai tip yang agak soak-soak sedikit, gitu ya. Tapi musik itu saya ulang-ulang terus gitu kan. Saya lihat goal saya, lihat dream book saya membayangkan bagaimana saya naik panggung. Gak peduli kanan kiri itu denger suara tip yang sudah soak ini gitu kan. Tapi dia setel keras-keras. Lagu itu. Saya ngomong sendiri gitu. Afirmasi waktu itu afirmasi saya kepingin diamond gitu. Karena dulu saya pernah jalanin bisnis MLM tahun 93. Itu mau diamond di bisnis itu nggak nyampe-nyampe, jangankan diamond gitu kan. Tapi ini jelas, sudah jelas. Saya peringkat waktu itu Ruby manager, tapi saya punya tim yang kurang lebih 5-6 orang yang memang betul-betul siap. Ada satu emerald di situ, saya masih Ruby ya. Ada satu emerald, tapi yang lain udah kandidat emerald dan saya yakin. Dalam dream book saya tuliskan juga A, B, C, D, E, ini emerald, berarti saya diamond. Wah, saya style musik, saya membayangkan bagaimana naik panggung sebagai diamond. Tidak harus seperti itu. Anda yang belum partner sejati, Anda boleh afirmasi 3 bulan lagi naik ke panggung partner sejati. Gitu. Ngomong sendiri nggak apa-apa, kalau takut ini kunci semua kamar, Anda bicara sendiri. Bantu pakai musik gitu. Kita sambut new partner sejati emas, sebut nama Anda, gitu kan. Tiba-tiba anaknya ketok-ketok, mah, lagi apa mah? Gitu kan, nggak masalah gitu doanya. Nah, berani seperti itu? Hal sepele dan kelihatannya lucu ya, tapi saya lakukan seperti itu. Bahkan saya malam-malam kadang kalau saya mau ingin mencapai satu goals tertentu, konsultasi kaplan, afirmasinya malam hari saya. Malam hari saat orang udah bertidur semua, saya setel musik keras sekeras-kerasnya tapi pakai headphone. Ya kan nggak ada orang yang denger kan? Oh, saya emosi sendiri, bayangin nangis sendiri gitu. Itu afirmasi sudah. Dan lagu itu saya simpen. Hingga pada akhirnya Anda sudah mengenal beberapa lagu di saat saya naik ke panggung direct sebagai Crown Ambassador, sebagai senior atau royal. Itulah lagu yang pernah saya simpan. Berani Anda lakukan? Oke, siap ya? Afirmasi. Oke, berikut. Langkah kedua yang sering keliru di dalam menjalankan bisnis scaling adalah di saat kita menjalankan langkah kedua memakai produk 100%, tidak segera menggantikan pemakaian produk yang kita konsumsi sehari-hari dengan merek lain, diganti dengan merek Keling. Kita saja tidak segera menggantikan produk, apalagi saat kita membimbing downline baru, new apps ini. Ya, impiannya udah besar, tapi tidak diajarin memakai produk. Kenapa tidak berani ngajarin? Karena kita sendiri tidak melakukan. Kelihatannya sepele loh. Kelihatannya sepele. Tapi ini langkah yang sangat sederhana, di mana hanya menggantikan. Menggantikan saja. Oh Pak, 100% Pak, pokoknya produk Keling, yes Pak. Pokoknya saya 100% udah percaya dengan produk Keling.
Setiap hari Pak saya pakai produk Keling. Produknya apa yang dipakai? Klorofil Pak, selain itu. Ya itu klorofil yang dari starter kit itu Pak. Waduh udah Keling banget ternyata baru pakai klorofil saja gitu kan. Nah ini penting. Ya, sebenarnya menjalankan bisnis Keling sederhana sekali kalau menurut sistem ini. Kesalahannya adalah tidak sesegera mungkin menggantikan tadi. Jadi sibuk mikirin bulat-bulat berapa juta ya penghasilan saya, tapi belum sibuk produk apa yang bisa diganti di rumah. Terutama ibu-ibu ini. Yang setiap hari jelas membuat teh kalau pagi untuk anak-anak misalkan, atau untuk suami gitu. Ya gantikan aja teh Keling. Cuma mengganti merek. Bonusnya adalah BV. Betul? Mandinya apa kira-kira? Oke, habisin dulu jangan dibuang. Habis, misalkan 1 minggu lagi habis, ini udah siap. Sabunnya ganti. Kalau yang suka cair-cair, yang padat-padat. Sederhana kan, samponya, pasta gigi, sudah banyak sekali. Nah kadang bapak-bapak ini kan pintar mensponsori orang, kadang lupa, jangan seperti itu. Nah ibunya yang mengingatkan, apa saja perlunya Pak. Gitu. Adik-adik yang masih kuliah nih, di kos-kosan, apa saja produk yang perlu diganti. Nah sebenarnya ini satu rahasia. Kalau langkah kedua ini bisa diduplikasi dan kita tidak salah dalam mengaplikasikan, kalau satu orang bisa menggantikan produk nilainya minimal 100 BV, kita bisa mensponsori 5 orang, 10 orang, kalikan 100 BV, bayangkan berapa? 1000 BV kan? Nah, bisnis Keling ini besarnya omset, besarnya BV karena ada faktor kalinya, yaitu jaringan. Jaringan pemakai saja ini menghasilkan loh. Kita cuma ngajarin orang make, itu sudah ada bonusnya di bisnis Keling. Berapa yang kira-kira perlu diganti? 5 sampai 10. Kalau kita mau belajar 5 sampai 10 saja. Ya, kalau 10 keberatan ya minimal 5. Kalau 5 ayo hitung sendiri apa? Tadi udah disebut kan? Udah 5 kan? Mudah sekali. Produk yang repeat ordernya minimal sebulan sekali. Saya juga pemakai Pak 100% tapi belum beli lagi. Apa? Kaos kaki Pak. Gitu. Wah. Loh ini kaos kaki sudah setahun belum diganti-ganti. Iya Pak sekalian buat jimat. Misalkan buat jimat. Ya kaos kaki biasanya saya beli berapa lah karena gantian ya meskipun kaos kaki kita dipakai sampai 1 minggu setiap hari pun nggak ada masalah kan, nggak perlu dicuci. Tapi tetap ada penggantian ya, sesekali dicuci ganti yang baru. Tapi produk yang sekali pakai habis itu yang lebih penting. Yang sekali pakai habis. Ya, vitamin-vitamin yang lain, suplemen yang lain, Epicor, Omega Squad, gitu kan. Ini yang tidak pernah lepas di keluarga biasanya. Ya, kami memakai dari zamannya kami kenal Keling ya sampai hari ini alhamdulillah namanya kemana-mana di tas selalu ada Omega Squad saya. Ya, karena saya punya riwayat dulu pernah hipertensi di usia 28 tahun saya. Hipertensi, ya maklum lah, taraf hidup naik, berat badan naik, tensi naik gitu kan. Ternyata itu tadi. Ya, setelah di Keling alhamdulillah di usia saya kenal Keling tahun 2003, usia 32 tahun saya. Usia 32 tahun, pola hidup tahu, yang baik seperti apa, yang sehat seperti apa, 6 faktor kita paham, imbangi dengan produk Keling, alhamdulillah sampai hari ini ya berat badan saya dari dulu yang waktu hipertensi sampai sekarang mungkin selisih 10 kilo ya. Tapi insya Allah tidak hipertensi lagi. Kenapa? Pakai produk Keling. Ini contoh Omega Squad. Yang lain pasti. Yang kemana-mana pokoknya selalu minimal 5 produk saya Pak bawa. Saya pakai. Yang di tas biasanya Omega Squad, setelah ada Epicor tambah Epicor. Dan yang lain-lain yang kita pakai. Nah ini konsep di bisnis ini kita ingat ikhtisar di bisnis ini. Kita sering sekali presentasi tiap hari, ikhtisar bisnis Keling adalah menggantikan produk-produk harian kita dengan produk-produk Keling menjadi satu bisnis yang menguntungkan melalui konsep bisnis jaringan. Apal banget itu. Tapi yang dipakai baru klorofil. Nah ini. Siap ya? Nanti ya? Segera mungkin. Jadi ini kesalahannya dalam menjalankan langkah kedua, memakai produk 100%. Oke berikut. Daftar nama. Semua sudah ahli lah membuat daftar nama. Dan ini langkah yang paling mudah, ya kan? Paling mudah dalam menjalankan bisnis Keling adalah langkah ketiga membuat daftar nama. Menulis daftar orang-orang yang sudah kita kenal, usianya 18 tahun ke atas, punya KTP sudah dan orangnya masih hidup. Itu saja kan syaratnya gitu kan.
Nah ini daftar nama tidak ditulis di dalam buku. Pak, saya punya 1000 daftar nama. Wah, keren sekali. Di mana? Di phone book, Pak. Ini sejak saya punya handphone sampai sekarang numpuk semua daftar nama gitu. Ternyata daftar nama orang lain, upline, downline, crossline semua ada di situ. Gitu. Itu bukan daftar nama, itu yang dimaksud, ya. Daftar nama ini harus kita tulis di dalam buku. Tujuannya agar kita lebih mudah saat kita memilah, bukan memilih. Memilah itu mengelompokkan. Mana yang diprioritaskan untuk kita sesegera mungkin janjian ketemu, mengundang dan sebagainya, agar kita bisa tindak lanjuti di situ. Tulis di dalam buku, harus punya buku, tulis. Kalau tiba-tiba ketemu tambah satu lagi, ya tulis. Ya, mungkin pertama simpan di handphone, nanti pindahkan ke buku, tulis. Bahkan beberapa pengalaman teman-teman baru nulis, itu tiba-tiba orang yang sudah 10 tahun nggak ketemu, telepon gitu, ada getaran di situ. Wah, ini satu faktor kebetulan atau tidak ya ini ya. Tapi ya faktanya Anda bisa buktikan. Nah kalau Anda nggak nulis, ini yang repot ya. Harus ditulis. Manual lagi lah, jangan terlalu mengandalkan teknologi yang sangat canggih tapi kurang efektif. Lebih baik kita kembali ke cara-cara yang sederhana lagi, tulis. Tapi ini lebih memudahkan kita ya. Jadi beberapa saya cek, sudah ditulis belum? Belum. Nah ini yang akan menyulitkan. Segera ditulis. Terus memindahkan daftar nama orang yang tidak kita kenal ke dalam buku daftar nama kita, ini adalah teori prospecting. Kalau daftar nama yang tadi kita bicarakan adalah orang yang kita kenal ya. Tapi yang belum kita kenal, berarti kita harus melakukan apa? Prospecting. Nah, hari ini saya tidak akan mengajarkan Anda bagaimana prospecting. Anda semua sudah ahlinya. Tapi banyak yang ahli prospecting, tapi tidak berhasil juga di business scaling. Bahkan malah jadi masalah. Gitu. Di mana letak kesalahannya? Ya, teknik prospecting yang salah. Kenapa? Tujuan dari prospecting adalah kita mau menambah daftar nama, tapi di saat prospecting, hukum 1 meter 10 detik, ingat ya, senyum, mau kemana Pak, dari mana Pak, dan sebagainya. Oh iya, oke, kita bicara, keluarkan kartu nama, minta kartu nama, 5 menit, 10 menit, ganti kursi kita. Prospek lagi, kalau di tempat umum seperti itu misalkan. Yang penting adalah kita dapat daftar nama dulu, gitu kan. Tapi kesalahannya, senyum sudah, cheese sudah, 1 meter 10 detik sudah diterapkan. Detik ke-15 ditanya, oh ya mau kemana, mau ke sana. Oh Bapak di bidang apa? Begini Pak, buka tas, buek, keluarin klorofil gitu. Wah, orang begitu begini Pak, orangnya sudah nggak ada gitu kan. Ini teknik prospecting yang salah. Kenapa? Wah ini kesempatan, orang udah nanya bisnisnya apa, kerjanya di mana apa. Wah langsung presentasi aja nih. Kan biar menyingkat waktu Pak, waktu itu uang Pak di business scaling. Nah, kesalahan seperti ini yang mengakibatkan orang jadi terlanjur negatif kepada kita. Saya pikir udah baju rapi-rapi apa, ternyata sales. Saya tidak merendahkan profesi salesman juga bagus profesinya. Tapi image orang saat kita baru kenal 1 menit langsung begini Pak, saya punya produk, wah langsung didemoin itu. Wah, tujuannya bukan itu, tujuannya apa? Hanya menambah daftar nama. Ini ya tekniknya yang salah. Terus yang berikutnya adalah prospecting di tempat yang salah. Ini jadi bumerang. Sudah menerapkan hukum tadi 1 meter 10 detik, cheese. Ya, kenalan, nama, latar belakang apa dan sebagainya, cerita gitu. Prospek, besok janjian, besok saya datang ke rumah, ya deal. Datang ke rumah, mau apa? Mau presentasi. Benar nggak? Benar, tapi ada salahnya, salah tempat. Ya, kenalannya di acara BOP. Di stokis, di acara seperti ini. Yo teknik apapun, sehebat apapun, karena kenalannya di BOP, yang jelas orang yang datang di BOP itu sudah ada yang mengundang. Meskipun belum join kan belum. Tenang Pak, besok saya datang ke sana. Ini yang jadi bumerang. Nah, hal-hal seperti ini orang berpikir, kan belum disponsori. Ya kan? Ini etika. Etika berbisnis pada akhirnya besok nggak terima kan yang ngundang. Nggak benar ini, besok kalau ini datang hati-hati loh. Udah semua orang akhirnya benci ya sama orang ini. Nah, banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Bukannya sengaja karena tidak tahu, tapi kalau kita melakukan seperti itu dan itu tidak baik, kita tahu bahwa itu tidak baik, tidak etis, ya, jangan lakukan. Dan downline kita yang melakukan seperti itu, kita harus ingatkan. Prospecting yang itu di luar, bukan di ruang pertemuan Kelly. Oke? Ya. Oke, berikutnya mengundang.
Di mana letak kesalahan mengundang? Prospek. Pak, saya sudah mengundang banyak sekali orang, Pak. Tapi kok nggak sesuai hukum Pareto ya, Pak ya? Hukum Pareto berapa? 80-20 ya. 80-20 dari 10 orang yang kita undang, probabilitasnya hanya 2 saja. Peluangnya kemungkinan yang bisa datang. Tapi sebenarnya Anda bisa memperbesar nilai probabilitas tadi. Tidak 2, mungkin 3, 4, 5, bahkan bisa 6 atau 7. Bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda mengundang orang ke BOP, ke Grand BOP atau Super BOP, itu dengan syarat Anda melakukan presentasi terlebih dahulu di rumahnya. Jadi baru promosikan tiket pertemuan, orang itu akan datang. Tapi belum apa-apa, ini murah sekali acaranya bagus loh, berapa? 10.000, 15.000 nih acaranya. Mungkin orang itu akan beli. Ya udahlah, nggak apa-apa 15.000 sama temen, daripada jauh-jauh datang nggak beli kan kasihan gitu kan. Tapi datang nggak kira-kira? Wah rugi nanti kalau nggak datang, ini pembicaranya bagus sekali. Mau promosi seperti apa, peluangnya kecil orang itu datang. Ya kenapa? Karena pertemuan pertama itu. Anda diajak pertama kali biasanya nggak tertarik, tapi yang kedua, ketiga baru Anda berpikir. Nah prospek Anda juga seperti itu, saat disodorkan satu pertemuan dengan tiket, mungkin dia beli, tapi dia tidak datang. Ngalamin nggak seperti itu? Ngalamin. Ya, saya juga dulu pernah ngalamin. Diingatkan oleh Aplen, bukan begitu caranya. Kita mengundang, itu adalah orang yang kita presentasi terlebih dahulu. Nanti ada langkah berikutnya kan presentasi. Ya, jadi coba polanya kita rubah. Ya, dengan harapan apa? Saat orang datang ke sini, baik sudah join atau belum. Jadi kalau di rumah meeting, orang itu join, tetap diundang ke pertemuan. Orang ini ragu-ragu, diundang juga ke pertemuan. Orang ini negatif, diundang juga ke pertemuan. Loh, orang negatif kok diundang? Loh perlu. Orang yang join, masih mikir-mikir, bahkan yang paling negatif sekalipun, tetap diundang ke pertemuan. Ada orang yang kita presentasi di rumah, home meeting, ngeyelnya luar biasa. Minta ampun, wah saya itu udah 27 kali ikut MLM, nggak ada satupun yang berhasil. Omong kosong MLM, oh iya Pak, gimana bisa begitu? Wah pokoknya nggak mungkin, ngapain ikut MLM? Oh, saya perlu orang seperti Bapak. Loh perlu bagaimana? Justru saya mau belajar dari Bapak, saya tidak ingin gagal seperti Bapak 27 kali Pak. Gitu kan. Makanya Bapak bisa tolong nilai Pak ini Pak. Ini ada pertemuan BOP katanya Pak, katanya yang bicara itu orang sukses. Nah Bapak kan pengalaman, kalau saya ini baru sekali Pak di MLM Pak. Jadi Bapak ini investasinya hanya 10.000 Pak atau 15.000. Bapak datang setelah acara Pak, saya mau minta penilaian Bapak. Loh enak toh, ketemu orang negatif seperti itu. Kira-kira orang ini kalau dimintai pendapat, ini mau nggak kira-kira? Mau. Tapi kalau, oh Bapak nggak percaya, datang nih Pak. Kalau nggak percaya, ini Pak, yuk kita boleh taruhan Pak. Wah ini yang nggak bener lagi gitu kan. Ini orang negatif, apalagi orang yang positif. Ya, orang yang positif, wah saya kayaknya semangat nih, lihat usaha seperti ini, kayaknya menjanjikan sekali. Wah, join, starter kit, apa udah beli produk apa? Anda berpikir, ini kayaknya udah join, udah nggak perlu lah datang ke BOP, udah semangat, besok presentasi aja. Loh, justru yang seperti ini juga harus datangkan ke pertemuan, ya kan? Undang, ini ada BOP, Grand BOP, datangkan ke pertemuan, biar lebih jelas cara memulainya bagaimana, biar tahu suasananya bagaimana, biar punya impian lebih besar lagi, punya gambaran lebih jelas lagi tentang bisnis ini. Orang yang sedang nimbang-nimbang, mikir-mikir juga tetap diundang. Entahlah saya mikir dulu, bener apa enggak. Udah percaya saja, misalkan ini teman sendiri. Ya nanti nunggu kamu sukses lah, nanti saya ikut gitu kan, misalkan seperti itu gitu. Wah malah berdebat, kamu diajak kaya enggak mau, saya sumpahin nanti kamu, misalkan jangan. Oke. Wajar katakan ya, wajar namanya baru pertama kan, namanya nimbang-nimbang. Saya dulu juga nimbang-nimbang, lama lagi saya nimbangnya sama seperti kamu lah. Biar kamu nimbangnya nggak lama-lama, lebih baik datang ke pertemuan biar lebih jelas. Ya kalau memang tidak nggak masalah kok, minimal kan ada pengetahuan gitu kan. Oh iya, investasinya murah kok. Gratis saja ya. Aduh kalau gratis nanti saya terlalu mengecilkan harga diri kamu. Wah, kenapa? Ya cuma 10.000 masa kamu perlu dibayarin. Beli dong gitu kan. Oh ya nih gitu. Misalkan seperti itu ya. Beli dong gitu. Jadi kalau orang minta gratis sebenarnya bukan masalah 10.000, tapi saya tidak mau merendahkan harga diri Anda gitu. Jadi, orang itu merasa keangkat kan harga dirinya keluar 10.000 jadi gitu ya. Gitu. Nah, yang berikut adalah mengundang dengan menyebar brosur. Wah ini
hukum probabilitas. 10 brosur, 2 pasti datang. 1000 brosur, berarti ada 200. Cetak 2 rim. Sebar di mall, di kampung-kampung, di acara-acara apa, disebar. Tunggu. Kok nggak ada yang datang ya di Grand BOP ya? Yang brosurnya undangan seperti itu. Ini nggak profesional cara seperti ini. Mubazir, Anda buang-buang uang untuk nyetak 2 rim tadi. Ya. Jadi jangan lakukan seperti apalagi jualan produk dengan brosur itu. Saya sering lihat orang jualan apa di ATM itu. Kalau orang jualannya jelas gitu di ATM. Sering ya nemuin ya di box ATM itu. Ya cuma baca aja. Oh ini orang jualan direct selling. Oke lah, ini orang usaha direct selling. Ada lagi, oh ini MLM. Ada lagi, oh ini money game, penipuan arisan berantai. Saya langsung ambil sekepok, masukkan ke sampah biasanya saya. Gitu. Ya, daripada menyesatkan banyak orang kan. Tapi kalau yang masih baik-baik cuma sekedar baca ya biarin aja. Urusan mereka lah. Gitu. Tapi kalau kita melakukan seperti itu, nggak profesional. Karena di dalam 7 langkah sukses tidak ada. Ya kan? Ada di training yang mengajarkan buatlah brosur sebanyak-banyaknya. Sebar pakai helikopter ke kampung-kampung gitu misalkan gitu kan. Enggak kan? Ya ada. Ya. Atau kartu namanya dibuat sekaligus belakangnya presentasi gitu kan. Depannya kartu namanya keren, begitu baliknya biasanya kartu nama baliknya kan kosong ya. Baliknya kosong tujuannya agar kalau kita ada janjian atau apa kita bisa menuliskan satu pesan di situ. Nah ini kartu nama udah dibuka bagus di halaman depan, belakangnya isinya presentasi. Klorofil adalah harganya hanya sekian gitu kan. Misalkan waduh ya. Nah, sekaligus kartu nama sekalian buat undangan gitu kan. Dikasih kolom yang kosong, besok Anda hadir. Bukan begitu caranya, ya. Jadi mengundang yang baik prosedurnya adalah melalui tata cara yang tadi, ya. Kita buat daftar nama, pilah, prioritaskan siapa yang mau ditelepon, undang. Kalau enggak ditelepon, didatangi juga bisa, jangan lama-lama ngobrolnya 10 menit aja kalau ngundang, kalau harus didatangi. Nah, lebih seperti itu. Oke? Nah, sekarang kekeliruan yang berikutnya adalah menjalankan langkah kelima, yaitu presentasi. Kita tahu bahwa di dalam bisnis scaling ini, case system mengajarkan kita, aktivitas kita terbanyak di dalam bisnis ini, di awal adalah melakukan presentasi. 1000 kali presentasi rumusnya Anda menjadi Crown Ambassador. Sederhana sekali kok. 1000 kali presentasi. Jadi jangan mengeluh kalau belum jadi Crown Ambassador, buka agenda Anda, introspeksi diri, sudah berapa kali Anda lakukan presentasi selama ini. Nah, sekarang, kesalahannya di mana dalam melakukan presentasi adalah kita melakukan jualan produk atau cek kesehatan. Ini sebuah kesalahan sistem. Mau apa? Presentasi. Tapi jualan. Karena definisi presentasi di bisnis scaling adalah memberikan informasi, konsep kesehatan, produk-produk kesehatan, dan peluang bisnis. Itu saja. Bukan jualan. Loh, berarti nggak penting Pak jualan. Nah nanti tunggu dulu. Kata siapa jualan nggak penting? Penting di dalam bisnis scaling jualan penting. Kalau nggak jualan, apa mau dipakai semua produknya? Enggak kan? Nah, itu MLM lain mungkin ada yang produknya sulit dijual, cuma dipakai saja. Tapi kita punya produk bagus, semua dibutuhkan. Tidak semua orang join scaling. Mereka perlu kita layani sebagai pelanggan, berarti kita menjual. Tapi teknik presentasi itu bukan jualan produk, bukan cari penyakit orang. Jualan produk, wah presentasi ternyata keliling kampung. Gitu kan. Atau pernah saya juga dijebak sama dosen saya, Pak presentasi ya Pak, gini. Wah yang dikumpulin sekampung orang sakit semua gitu. Bingung saya kan, aduh saya mau presentasi dokter saya juga, bukan gitu kan. Orang sakit sama Pak itu, Mas kalau kaki kesemutan pripun Mas gitu, Pak, waduh bingung saya gitu. Ini mau presentasi loh saya, dijebak. Akhirnya di rumah itu seperti ada pengobatan massal itu loh. Gitu. Saya ngalamin loh dulu seperti gitu. Akhirnya saya ingatkan ke dosen saya bukan begini caranya. Berarti kalau yang sakit gimana? Nanti ada caranya. Sabar dulu, ya. Nah, terus ngecek kesehatan. Jadi begitu mau presentasi, apa bisnisnya? Sini Pak. Tangannya Pak, gitu kan. Saya lihat Pak, wah, tak. Kalau nggak punya alatnya cukup dilihat di ramal saja cukup gitu kan, misalkan. Nah, bukan begitu cara seorang pembangun bisnis jaringan melakukan presentasi. Sabar dulu, ya, sabar dulu. Jangan sepatah-patah mendengarkan statement saya ini. Ada cara yang tepat untuk melakukan. Mungkin beberapa di antara kita sudah melakukan, kalau definisi presentasi yang dilakukan adalah seperti itu berarti cara yang salah.
Mal sistem gitu. Jadi, wah mana aku presentasi nenteng-nenteng apa ngecek. Bukan begitu. Kalau perlu sembunyikan kalau punya, kalau belum punya ya nggak usah punya, nggak apa-apa. Tidak harus kok, tidak wajib. Nah, nanti ada cara yang lebih profesional untuk kita lakukan. Yang berikutnya adalah, kesalahannya dalam melakukan presentasi adalah hanya menyampaikan informasi sebagian-sebagian saja. Ngomongin produk saja. Jadi orang berpikir apa? Kalau kita ngomongin produk saja, oh sales juga gitu kan. Bukan kita menawarkan sebuah peluang. Nggak pernah ngomongin produk, ngomongnya bulet-bulet terus. Anda Pak, kalau mengajak sekian orang, nanti dibimbing, mereka sukses, Anda juga sukses Pak. Wah, produk gampang Pak, gitu kan. Produk sama aja lah, gitu. Akhirnya Anda hanya ngumbar janji aja. Janji. Nah ini juga tidak membuat kita berhasil di Keling. Tapi kita harus menunjukkan kehebatan produk Keling dan juga peluang bisnisnya yang sudah terbukti. Terus apa lagi? Dalam presentasi tidak pernah mendemokan produk. Awalnya demo sih, karena dapat klorofil dari Keling gratis, demo begitu habis beli lagi, mau buka segelnya sayang. Jadi demonya cukup Pak, ditempelin dada saja Pak, gitu kan. Setiap ketemu orang tempelin dada gitu kan. Nah loh, kapan ini dipakainya produknya gitu kan. Saya nggak pernah tempel-tempel seperti itu, gitu kan. Kalau semua nempelin dada semua pakai klorofil, bibi nggak naik-naik gitu kan. Nggak ada yang pakai masalahnya. Tempelin siapa tahu dari orang ke-11 yang ditempelin langsung kebeli gitu kan. Ya memang produk kita hebat, ditempelin saja bisa, tapi kita harus berpikir secara logis lah. Bagaimana produk ini bisa terpakai, kan kembali ke langkah keberapa tadi? Kedua, kepake. Apa pakai produk, Pak, produk Keling itu kalau demam Pak, nggak usah diminum, terus apa? Dikelonin saja Pak, gitu Pak. Tempelin Pak, gitu. Nanti demamnya hilang Pak, gitu. Bukan begitu kan kita ngajarin prospek kita, gitu. Atau pelanggan kita, bukan begitu. Nah sekarang, demokan produk. Jadi begini, saya pernah menceritakan satu pengalaman kecil saya waktu berbisnis handphone tahun 96, 97 ya. Itu kan pemakai handphone masih awam sekali ya. Belum tentu 1:1000 loh. Di Jogja orang pakai handphone, belum tentu gitu kan. Udah handphonenya mahal, pulsanya lebih mahal lagi gitu kan. Nah, ada orang yang menanyakan kepada saya, ini orang pakai mobil bagus ya, mewah dan belum pernah pakai handphone. Satu pertanyaannya, Mas, kalau handphone ini bisa untuk telepon ke luar negeri, berapapun saya beli. Waduh, semangat saya gitu. Oke Pak, benar ya, karena saya dengar katanya handphone cuma bisanya untuk lokal saja gitu. Oke, boleh Pak minta nomor luar negeri. Adik saya ada di Belanda, ini nomornya. Oke Pak, saya dial ya, tapi tolong jangan lama-lama ya Pak, pulsanya mahal. Loh saya harus investasi pulsa kan? Dia telepon ke luar negeri loh, orang telepon lokal saja pada zaman 96-97 itu 1 menitnya Rp3.000 itu lokal. Interlokal Rp15.000. Internasional Anda hitung sendiri. Kalau sampai orang ini nggak beli, waduh, itu kan luar negeri ya ini. Luar negeri, Belanda gitu. Tapi karena saya yakin dia itu mau membuktikan dan pasti beli, saya harus paling pesannya Pak, tolong jangan lama-lama. Oh iya, yang penting saya dengar suara adik saya saja, saya percaya sudah. Oke, saya dial, monggo Pak. Halo Dek, ya. Jelas ya suara? Ya jelas. Kenapa? Enggak cuma mau ngetes saja. Ini saya di Jogja gini sehat ya? Sehat. Oh iya gitu bisa. Ini kan sebenarnya saya harus mendemokan kan? Betul nggak? Demo. Kalau saya mengatakan aduh Pak nggak bisa Pak. Bapak beli dulu nanti Bapak telepon pakai pulsa Bapak sendiri gitu kan. Beli nggak kira-kira orang ini? Enggak. Kalau zaman sekarang mungkin orang berani karena sudah cukup familiar. Orang nggak pakai handphone dianggap aneh. Kalau dulu pakai handphone dianggap aneh. Sebaliknya gitu kan. Ya kan? Dulu saya pakai handphone gede banget gitu di perempatan pakai sepeda motor gini. Gitu kan ya. Bisa untuk nimpuk gitu kan. Nah, sekarang kita menjalankan bisnis Keling 5P. Itu P pertama apa? Produk. Kehebatan bisnis Keling adalah produknya bisa didemokan. Dan semua produk Keling kita tahu punya kelebihan yang di atas rata-rata. Kalau bisnis Keling produknya tidak bisa didemokan, saya yakin Keling tidak sebesar sekarang. Nah, di luar sana orang mengatakan, wah kecap nomor 1 gitu kan. Semua mengatakan bagus, tapi begitu didemokan, ya beli dulu Pak, nanti seminggu kemudian rasakan manfaatnya. Ya, seminggu kemudian, kalau kita coba dulu baru beli, coba dulu baru join di Keling.
Yaitu kita demokan saat melakukan presentasi. Apa yang bisa didemokan? Yang mudah-mudah. Ya. Yang paling mudah bisa dikonsumsi oleh semua orang adalah klorofil. Maka jangan pernah tinggalkan klorofil saat Anda melakukan presentasi. Ini presentasi. Ya kan, mana-mana klorofil harus dibawa, pakai motor, pakai mobil, tetap dibawa. Jalan kaki pun ditenteng boleh gitu. Ya kan? Klorofil. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa klorofil ini bisa didemokan hanya dalam waktu sekian menit, bayangkan. Teknik demonya macam-macam. Tapi jangan yang terlalu aneh ya, orang tidak bisa menerima dengan akal sehat gitu. Terlalu aneh-aneh gimana misalnya? Pak, Bapak ngeliatin klorofil saja Pak, nanti Bapak bisa kuat. Nggak bisa gitu, ngeliatin aja gitu. Itu ilmu apa itu? Ya kan aneh gitu kan. Tapi kalau minum tujuannya adalah orang bisa langsung. Dan saat mendemokan, berikanlah contoh. Kenapa orang semakin sering melakukan presentasi di Keling itu semakin sehat? Saya nggak pernah melihat orang yang sering melakukan presentasi, jalannya miring-miring seperti ini, sakit pinggang, nggak ada. Yang ada makin sehat, makin sehat. Kenapa? Karena saat presentasi mendemokan produk. Ya kan? 5 kali presentasi, yang jelas 5 sloki klorofil diminum. Karena saat ngajarin prospek itu minum, ambil 2 gelas, tuangkan, kita minum, baru monggo Pak, silahkan diminum. Diminum nggak kira-kira? Pasti diminum. Tapi kalau Anda pelit sama klorofil, Pak saya sudah minum klorofil gitu kan. Ini buat Bapak, 1 sloki. Monggo Pak, silahkan diminum. Orang cuma ngeliat, bener nih. Ya nanti saja, nanti saya minum gitu kan. Nanti saja, diminum. Udah nggak apa-apa saya jamin Pak, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Iyalah nanti. Kenapa Anda tidak memberikan contoh? Nah, berarti kalau Anda 3, 4, 5 kali presentasi sehari atau minimal sehari sekali, Anda nggak usah nyari-nyari klorofil di rumah, cukup presentasi pasti Anda minum klorofil. Ini contohnya klorofil. Nah, kalau demo omega gimana Pak? Apakah kita harus minum sehari 5 kali gitu kan? Ya kan relatif kan, omega itu tidak diminum kan demonya kan? Pakai gelas dan gabus, styrofoam gitu ya. Jadi demo kan seperti itu. Ada demo yang lebih ini lagi, masukin kulkas. Dulu kami sering melakukan seperti itu, tapi sekarang jarang lah ya. Teman-teman yang paling praktis adalah masukin tadi. Anda pernah lihat bagaimana omega squared dimasukin ke freezer dan tidak pernah beku? Belum pernah ya? Ya, dicoba. Ya, karena yang baik omega squared, ya omega 3 dan squalene kalau dicampur itu tidak akan beku. Nah, itu contoh. Dan demo-demo yang lain. Terus demo apa lagi? Nah, sekarang kalau wah Pak, misalkan presentasinya darurat, nggak bawa klorofil, nggak bawa omega, apa? Ya yang Anda pakai. Demo lah. Yang Anda pakai. Apa yang dipakai? Ya misalkan Anda ada black jet, jet ring, ini black jet yang seperti saya pakai. Ya nggak apa-apa lah, saya ini kan distributor Keling jadul, zaman dulu. Gitu. Dulu kami besar dari demo-demo black jet, sampai sekarang kami masih pakai black jet, manfaatnya banyak. Buat demo gampang. Kenapa tidak? Mau apa nanti dikira dukun? Nggak apa-apa, lebih baik dikira dukun, gitu kan? Kan dikira, nggak apa-apa. Tapi ternyata seorang pengusaha, gitu kan? Orang yang dukun beneran juga berpindah jadi pengusaha kayak Pak Widodo. Tepuk tangan dulu dong Pak Widodo ya. Oh itu jagoan dulu. Kalau Pak Widodo dukun beneran dulu, jualan black jet tiap hari, gitu kan? Datang ke pertemuan dulu nggak mau dulu, karena setiap hari jualan black jet sama Pak Ahmad Firman Santoso, gitu, ya kan? Iya. Nah, tapi setelah ikut sistem udah beda lagi kan. Ya, jual nggak jual nggak masalah, yang penting bangun jaringan ya gitu kan. Nah, sekarang kita memakai produk ini untuk urgensi di saat kita harus melakukan presentasi baik kita sendiri atau dengan downline kita, harus ada sesuatu yang bisa didemokan. Mau bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas sama saja. Kita punya gelang kayak gini. Masa kalau kita nggak pakai? Ayo coba lihat tangannya. Angkat. Yang nggak pakai siapa? Oh, pakai semua. Tepuk tangan dulu Anda semua pakai ya. Nah ini demo yang paling sederhana kan, saat kita melakukan presentasi, waduh nggak ada klorofil, nggak ada apa. Tapi sudah janjian ketemu orang, misalkan dengan downline presentasi, iya kita demokan produk. Demokan black jet, nggak ada, nggak apa-apa. Minimal ada gelang. Demo lah, udah tahu kan teknik demonya kan? Sudah tahu belum? Sudah, saya nggak perlu ajarin lah. Ya, saya ajarin satu lagi, bahwa ini bisa untuk melancarkan peredaran darah, ini bisa untuk membuat tangan kita lebih fleksibel, pegel-pegel hilang dan sebagainya. Dan ini bisa untuk membuat orang jadi kaya. Demonya bagaimana? Gampang. Orang-orang malas ini yang nggak mau sukses, biar cepat sukses, demonya gampang. Tarik, ayo presentasi.
Ayo presentasi. Ayo presentasi kayak gitu. Cepet aja gitu kan. Cepet sukses, cepet kaya gitu kan ya. Siap ya? Kalau malas presentasi ingat gelang, tarik terus lepas, jepret, ayo presentasi kayak gitu ya. Oke. Menumpang suatu acara. Ini sebuah kesalahan dalam presentasi adalah kita numpang atau ngikut di sebuah acara. Acara arisan, pengajian, rapat RT, apalah inilah, reunian apa. Capek kita. Karena saya pengalaman dulu, nggak enak. Downline saya tahun-tahun 2004, wah ngadakan home meeting Pak, sip. Udah tahu cara, udah Pak tenang, saya kalau ngundang jagonya Pak. Waduh. Mengundang berapa yang datang kira-kira 40-50 orang, sip. Gitu. Down ini banyak pejabat Pak, wah sip, mantep. Saya tahu ini anaknya pejabat masalahnya. Saya pikir yang diundang pasti pejabat-pejabat gitu kan. Begitu datang, tek, kok ramai sekali ya, bener mobil ngantri banyak banget, parkir di depan rumahnya banyak. Bener, di situ ibu-ibu semua, ternyata arisan. Pak Rifai mohon maaf ya, ini acara utamanya, ini sedang berjalan, nanti kita akan diberi waktu beberapa menit sebentar. Iya, kena saya ini. Saya mau ngomong bagaimana, udah terjadi begitu kan? Ya sudah, gitu kan. Oke. Yang membuka acara, kebetulan bukan downline saya, ibunya. Ibu-ibu yang terhormat, ya ini ada waktu kita break sebentar lah sambil break. Nanti ada ini mas-mas yang jualan, apa mas? Jualan apa tuh tadi produknya? Nah, itu nanti mau memberikan informasi katanya produknya bagus, biar kita bisa hidup sehat. Nah silakan mas, waktunya jangan lama-lama ya, 10 menit saja gitu. Wah, muka langsung, gitu kan. Yaudah kita harus profesional kan, seperti itu, presentasi. Ibu-ibu ini, pertama ngeliatin. Baru 3 menit sudah ada yang bisik-bisik. Apa? Saya lihat dia ngeluarin perhiasan. Ternyata dia dagang perhiasan. Gitu. Sana lagi bisik-bisik. Wah, ada yang ngeluarin batik. Wah, ternyata dia dagang batik. Sana lagi ngeluarin lagi apa? Dia lagi cerita apa? Lama-lama di ruangan itu kayak pasar. Gitu kan? Karena saya lama-lama didengerin, saya langsung teriak, jadi ibu-ibu. Langsung ngeliatin saya semua. Tapi ya gitu 3 menit lagi kayak pasar lagi gitu kan. Dan saya kapok, itu yang terakhir saya presentasi di acara arisan, gitu kan. Yang pertama dan yang terakhir, gitu kan. Nah, kita mau jadi pebisnis yang profesional. Konsep di bisnis kita adalah memberi, bukan meminta. Jadi kalau kita melakukan presentasi, posisi kita sedang tangan di atas, sedang memberi. Kalau kita numpang, itu kita sedang minta waktu untuk memberikan informasi. Jangan minta waktu. Kita mau memberi informasi yang mengatakan Anda beruntung bisa hadir diundang pada hari ini. Itu kan kalimat yang sering disampaikan di home meeting, di acara BUB ya. Bukan minta waktu. Ya, di acara pengajian, enggak salah pengajiannya. Ini ditumpangin acara ini, rapat RT apa dan sebagainya. Enggak profesional. Oh itu mbaknya jualan apa mbak? Masnya mas jualan apa mas? Gitu. Loh kita ini mau jadi seorang pembangun bisnis jaringan. Network builder, pengusaha. Pernah begitu gitu? Mas itu. Udah nanti jangan lama-lama, kenapa? Nanti habis ini ada yang demo lagi apa? Kompor. Wah ini lagi. Waduh kita disamain sama. Jangan lama-lama udah ngantri ternyata setelah saya. Ya sudahlah saya cepat-cepat saja lah. Daripada kompornya meledak nanti. Itu. Ngalamin nggak seperti itu? Ada yang ngalamin? Sudah tahu ya bagaimana nggak enaknya ya. Jangan lakukan lagi seperti itu. Oke? Profesional. Ya. Kembali ke koridor yang benar dalam saat kita melakukan presentasi. Dan yang berikutnya, nah ini. Presentasi iya, tapi selalu ngandalin upline. Di ruangan ini nggak ada lah, di luar sana ada itu. Ya. Presentasinya tiap hari. Sehari kayak minum obat 3 kali. Tapi selalu narik-narik upline. Pinter. Kan upline membantu downline. Iya betul, membantu. Nah kalimat itu yang kadang harus diluruskan, membantu yang bagaimana? Membimbing bukan membantu. Upline dulu kalau mau sukses katanya mau dibantu, tolong dong bantu. Nah ini saya 3 kali ini presentasi mau jadi partner sejati, mau jadi leaders club. Upline si yang satunya yang pagi presentasi. Dia pinter, upline-nya lagi siang. Upline-nya lagi malam. Besok digilir semua upline-nya seperti itu gitu. Ya nggak jadi, dia nggak melakukan masalahnya. Lakukan sendiri. Saya mau buka-bukaan loh. Saya jujur, sejak saya join di Business Scaling, saya baru 2 kali didampingi upline, didampingi sponsor saya, Pak Kelvin, melakukan presentasi. 2 kali saja.
Setelah itu terserah gitu. Ini bisnis kamu. Katanya. Kejam sekali berarti upline. Bukan kejam, memberikan kesempatan kita untuk mandiri. Kalau semua downline kita ajarin sudah tahu, proses memang nggak ada sempurna. Mungkin presentasinya masih belepotan di awal. Jangan takut salah gitu. Tapi kalau kita lakukan sendiri, di situ kita akan tahu yang salah mana yang benar. Dan ini mengasah keterampilan kita. Ya, training the presenter itu tidak menjamin orang lihai, pandai berpresentasi. Sekali lagi, training the presenter tidak membuat orang ahli jadi presentasi. Yang membuat seseorang ahli dan profesional melakukan presentasi adalah melakukan berulang-ulang dan berulang-ulang. Ya, ahli akhirnya. Ya, training tersebut mengajarkan kita berani saja sebenarnya. Dengan koridor teknik-tekniknya seperti ini. Tapi yang mengasah keahlian adalah karena frekuensi kita melakukan. Ya, saya dulu gitu, pernah dengar mungkin ya, saya pernah ceritakan ke Anda semuanya ya. Presentasi home meeting, ya lumayan, alhamdulillah 5 atau 6 orang datang lah ya. 5-6 orang datang. Pak Kelvin yang presentasi marketing plan, saya hanya buka acara saja. Yang buka acara gampang lah ya, diajarin. Anda beruntung Bapak Ibu hari ini bisa berkumpul di tengah-tengah kita ya, bisa hadir di acara ini, kenapa ada informasi dan sebagainya. Itu teknik edifikasi standar ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Kelvin bicara produk, bicara marketing plan, tanya jawab. Semua diatasi oleh Pak Kelvin. Saya jadi penonton saja, saya mengamati, saya belajar. Oh, jadi tahu ilmunya. Besok saya presentasi lagi, home meeting lagi, siap. Pak Kelvin begitu. Di mana? Di sini. Kapan? Oke, kamu yang bicara produk. Hah? Saya bicara produk. Saya buka acara saja lah kayak kemarin. Oke, downline-mu kemarin udah ada yang join. Dia saya sudah tanya, siap nggak membuka acara di rumahnya? Siap, downline-mu siap yang membuka acara. Jadi kamu yang bicara produk, saya marketing plan. Waduh, saya belum bisa ngomongin produk Pak Kelvin. Gitu kan. Mas, saya manggilnya waktu. Mas Kelvin, saya nggak bisa yang ngomongin produk. Masa kamu nggak bisa? Bener, saya nggak bisa. Bisanya apa? Bisanya ngomongin klorofil saya. Ya sudah ngomongin klorofil saja. Gitu kan. Ya sudah selama presentasinya saya bicarakan klorofil terus gitu kan. Dia nggak apa-apa, tapi konsep kesehatan dan sebagainya cerita. Udah. Ya kan? Meskipun Pak Kelvin mengoreksi, ada kekeliruan dikoreksi tetap ya. Nah, besoknya lagi plan, presentasi lagi gitu. Oke, siap gitu. Terus bagaimana? Kamu yang marketing plan ya gitu. Waduh, belum bisa, coba. Oke, ternyata di presentasi ketiga tahu nggak? Pak Kelvin nggak datang. Gitu kan. Nggak datang dan datangnya itu 10 menit sebelum acara selesai. Awalnya saya gondok sekali, wah ini saya ditipu sama upline ini gitu kan. Ngalamin nggak seperti itu? Tapi sebenarnya bukan menipu. Karena saya waktu itu tidak berani, upline ya, sponsor saya Pak Kelvin, ini luar biasa dia mengkondisikan saya untuk melakukan sesuatu yang seharusnya saya lakukan. Begitu saya menyalahkan, gimana plan katanya membantu saya nggak datang, saya tahu ini pura-pura gitu. Enggak, ini bukan pura-pura tapi memang harus gitu. Oh iya, ingat saya upline kamu. Tapi kamu juga upline dari downline kamu. Jadi saatnya kamu sekarang yang mengambil alih. Nah, ini rahasianya sebenarnya ya. Jadi kalau Anda mengandalkan upline terus, nggak akan besar bisnis Anda. Yang besar bisnis upline nanti. Tapi kalau Anda punya satu downline, punya 2, 10 dan seterusnya, atau bahkan hanya sendirian, kita belajar untuk mandiri. Siap? Oke ya. Berikut, follow up. Nah, kesalahan dalam melakukan follow up adalah memaksakan prospek untuk bergabung. Jadi kita tahu bahwa follow up yang kita lakukan 2 kali 24 jam paling lama setelah kita melakukan presentasi adalah untuk mengetahui orang ini tipe mana. Dia tertarik pada bisnisnya, produknya, atau tidak sama sekali. Bukan saat presentasi tadi, jualan produk pas presentasi bukan. Tapi di saat follow up ini Anda harus ya memilah, mengetahui ini kategori apa. Orang ini kok tertarik sekali sama produknya, udah Anda bahas saja tentang produk. Siapa tahu keluarganya atau orang tersebut memang membutuhkan untuk kesehatannya. Tidak tertarik ke bisnisnya nggak apa-apa, Anda keluarkan produk yang masih segel. Makanya perlu Anda membawa starter kit dan produk baru yang masih segel. Tujuannya apa? Ini investasi ya, investasi. Jadi kalau follow up, kalau Anda pakai motor kanan kiri harus ada produk. Di bagasi sekarang motor udah ada bagasinya, ada produk juga. Tas juga ada produknya. Pakai mobil, bagasi mobil Anda penuhin produk. Ini investasi. Menurut kemampuan masing-masing lah untuk investasinya ya. Nah, jangan membawa produk yang kemarin buat demo lagi. Kalau orang itu nanya klorofil, nanya omega, oh ada, nih siap, harganya sekian. Nah, kalau bisnisnya saya mohon maaf, kurang begitu ini. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru yang lebih penting kan sehatnya Pak, Bu, gitu kan. Orang itu beli, ya, Anda dapat keuntungan langsung. Nah di situ. Nah kemudian orang yang, wah kayaknya saya
tertarik sekali sama produk, sama bisnisnya kayak ini, peluang yang luar biasa. Anda sudah bawa starter kit. Setelah orang itu membayar starter kit, ajarkan bagaimana memakai produk. Tanya dulu alasannya apa, berarti langkah pertama kan tadi, impian. Alasannya apa, goals-nya apa, ajarin pakai produk. Ini joinnya 200.000, dapat klorofil. Kalau klorofil ini kan untuk standar saja lah, mungkin perlu untuk sesuatu yang lebih apa, omega squat, kino atau yang lain ya. Minimal dia bisa belanja 100 BV lah. Ya, jadi orang yang baru join arahkan mereka berinvestasi. Pak, ya, Bu, nggak perlu berpikir bagaimana menjual produk, nggak perlu berpikir bagaimana mencari orang, mensponsori orang, tapi pikirkan bagaimana kita membuktikan bahwa bisnis scaling produknya bagus melalui diri kita sendiri. Pakai dulu produknya. Oh ya, investasi. Apa keperluannya? Ajarkan. Nah, pentingnya Anda membawa. Dan BV-nya langsung dimasukkan ke orang itu. Karena orang itu sudah beli starter kit. Anda belikan lagi produknya, BV-nya atas nama sekaligus starter kitnya tadi aplikasinya langsung diproses. Jadi orang sudah belanja, dapat BV, besok bulan depan 3% ada cashback 3%. Meskipun secara nominal sangat kecil, tapi orang ini jadi semangat ngeliat ada statement bonusnya, ya berapa 17.000 gitu. Luar biasa ya Keling ya, cuma 17.000 aja dikirim gitu kan, ada catatannya. Nah, besoknya lagi dia mulai terbuka lagi tentang bisnis ini. Nah, ini penting ya, produk yang masih segel. Terus tidak membawa tiket pertemuan yang akan datang. Jadi orang-orang yang sudah join ini perlu diajarkan untuk hadir di pertemuan, ya, suruh belajar. Apalagi orang itu sudah join. Kalau yang belum join, boleh enggak? Saya masih ragu-ragu. Gimana sih? Oh enggak apa-apa. Tidak harus hari ini mengambil keputusan. Ini ada acara BOP atau Grand BOP atau Produktok atau apa. Ini aktivitas scaling seperti ini mungkin sebagai bahan pertimbangan besok. Investasinya murah. Cuma 10.000 gitu kan. Oh iya, saya ikut pertemuannya dulu ya, ambil keputusannya nanti. Loh, Anda sudah siap? Jadi saat Anda melakukan follow up, tiket itu harus ada. Nah banyak yang mau promosi pertemuan berikutnya, besok ada, besok Pak saya informasikan. Nah, nggak efektif. Tapi kalau Anda sudah investasi tiket, pentingnya tim player itu mempromosikan ada 5 tiket, 10 tiket, ada gratisnya satu, itu satu untuk diri kita sendiri sebenarnya. Yang 5 itu untuk prospek atau downline yang baru. Ya. Tidak menggali daftar nama. Nah, ada kalanya kita lupa, udah senang orang itu join tapi tidak langsung menggali daftar nama. Padahal di follow up kita mengajarkan startup-nya yang benar seperti apa di bisnis ini. Ya, memulai yang benar bagaimana kita ajarkan. Ya, salah satunya adalah menggali daftar nama. Oke, saya menyambung ke yang presentasi tadi. Ya, menyambung yang presentasi. Kenapa kita saat melakukan presentasi tidak boleh jualan produk? Bukan berarti, maaf, saya ini lagi presentasi loh, kalau beli produk hari ini nggak bisa, ya itu nolak rezeki namanya gitu kan. Ya tetap dilayani. Tapi orientasinya adalah memberikan informasi yang selengkapnya tentang bisnis ini, bukan jualan. Kita jual produk, melayani pelanggan, istilahnya kalau di 7 langkah. Kita baru mengeluarkan produk langsung jualan kepada orang yang negatif dengan bisnis ini. Jadikan mereka sebagai pelanggan. Ya. Jadikan mereka sebagai pelanggan nanti. Oke ya. Jadi saya akan luruskan sedikit bagaimana kita melayani pelanggan adalah di saat follow up kita menemukan orang yang negatif dengan bisnis ini, ya. Anda bisa langsung arahkan bicara produk. Dia mengatakan enggak, saya enggak perlu produk. Oke, enggak apa-apa, gitu kan. Anda cerita bagaimana pengalaman-pengalaman memakai produk, keluarganya dilibatkan dalam follow up tersebut, akhirnya orang tersebut beli produk. Ya, kalau Anda yang sudah terlanjur punya alat, keluarkan alatnya. Kalau orang negatif keluarin aja alatnya. Itu enggak apa-apa. Gitu kan. Jadi kita perlu pelanggan, bukan mau menipu orang, oh kamu sakit, enggak. Tapi kalau memang itu bisa membuktikan, silahkan. Oke, berikut. Nah ini, alat bantu yang ketujuh ya. Alat bantu ini membaca buku yang tidak direkomendasikan, ini adalah satu kesalahan dalam menjalankan bisnis scaling. Harus kita memulai dengan 3 buku dulu, minimal 2 lah. Bagaimana mencari kawan pengaruh orang lain, berpikir berjiwa besar, dan apalagi satu lagi, skill with people. Minimal itu. Ya. Jadi jangan begitu join, wah langsung bagaimana memilih MLM yang baik atau sukses di MLM. Itu buku yang tidak kita rekomendasikan. Terus mendengarkan audio yang belum pada kebutuhannya. Kalau kita baru memulai bisnis ini, audio yang terbaik yang kita dengarkan adalah audio yang lalu, yang pernah beredar di K-System, di Keling, yang mengajarkan bagaimana memulai dengan benar bisnis ini. Yang teknik ringan-ringan, jangan langsung ke pemimpinan, tingkat tinggi sudah, waduh jangan. Nah, nanti pusing, belum apa-apa udah pusing ya. Nah, terus yang terakhir adalah selalu datang ke pertemuan tapi tidak berani membuat pertemuan. Tiap hari datang sih kalau ada pertemuan selalu datang, tapi nggak pernah berani membuat pertemuan di rumah atau di suatu acara sendiri.
home meeting, group meeting. Nah ini juga pertemuan, tapi Anda juga harus berani. Saya diingatkan oleh upline saya dulu waktu peringkat Sapphire Manager, kami sudah membuat acara sendiri. Under Rifai Jatmika, Sapphire Manager. Meskipun downline saya salah satunya Pak Andang sudah emerald waktu itu. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, Anda harus mulai membuat pertemuan-pertemuan sendiri. Ya, jangan hanya hadir ke pertemuan, tapi buatlah pertemuan. Oke? Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita bisa meluruskan kembali koridor, menjalankan 7 langkah sukses. Ya, jalankan 7 langkah sukses secara berurutan, secara sistematis. Jangan dibolak-balik. Dan pakai baju ke sistem ini hanya simbol. Belum tentu menjalankan sistem. Tapi saya berharap Anda semua yang ada di ruangan PSM ini, simbol yang Anda pakai, baju ke sistem, betul-betul menunjukkan bahwa Anda menjalankan sistem. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama Kenny, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Kelly, you're globally. Untuk masa depan yang gemilang.